Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Pelajar dan mahasiswa. Jadi kenapa orang bisa melek, bisa bertanggang sampai larut malam? Karena energinya masih ada, kalorinya masih ada. Nah, kalau kalorinya kita bakar dengan sebuah usaha, masih dia tidak akan begadang dan dia tidak balap-balapan karena energinya kita alihkan di sini. Jadi seorang remaja, seorang pelajar bagaikan kayu gelondongan. Dijadikan mebel bisa, jadikan kursi bisa, jadikan almari bisa, menjadikan rumah juga bisa. Sekarang bengkel ini, literasi ini mau nggak kita hidupkan? Karena kan anak-anak ini juga pemudanya bagaikan air bah. Air bah ini kalau kita halangin, sawah, ladang semua dirompaknya, dihajarnya semua. Seperti Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Halo guys, buku kita sudah siap. Buku kumpulan cerpen siswa binaan Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Nih judulnya aja keren ini. 2 Pilar Rindu. Rindu siapa saja? Ya. Ini halaman pertamanya. Ini daftar isinya. Kita baca apa judul? Bersahabat Wadah, buku persahabatan, Gundala, hilang, bekas tawamu di baju biru, memaknai media, penghujung rindu, Balimau Joharimau, aku bukan untukmu, 2 pilar. Aku memang beda. Sayembara ikan mas, pagaran adat, Bu Ratna, kenal tanpa mengenal, kekompakan berujung kenangan. Aku bukan pengkhianat. Malam 27, puncak Gunung Talang, Soja paling benar. Dan juga ada biodata para penulisnya. Yuk, jangan lupa, rugi kalau tidak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Zilan sekarang lagi bersama Pak Fauzi Bahar, yaitu mantan Wali Kota Padang periode 2004 sampai 2014, yaitu 2 periode. Nah, jadi Pak Fauzi Bahar udah pegang buku kita dari Bengkel Literasi yang judulnya 2 Pilar Rindu. Nah, jadi saya mau nanya-nanya Bapak nih, kan yang bikin buku-buku kumpulan cerpen di sini nih pelajar dan mahasiswa. Jadi apa dari Bapak lihat nih, gimana menurut Bapak? Maksudnya tuh dari pelajar dan mahasiswa yang bikin buku, Pak? ya, saya sangat tercengang dan kagum 2 Pilar Rindu ini, meskipun baru beberapa yang saya baca, bahwa anak-anak, siswa, pelajar, mahasiswa harus berkarya. Apa saja yang kita karyakan waktu kita kecil, istilahnya ya melukis di atas batu gitu ya, memahat di atas batu. Itu kalau udah tua, udah besar, ya memahat di atas air dan hilang. Bahwa 2 Pilar Rindu ini, andaikan ini menjadi sebuah kumpulan tulisan-tulisan, puisi-puisi atau cerpen-cerpen yang menarik, yang keluar dari batinnya anak-anak kita, para pelajar, ini sangat mahal.
Ini kalau kita perlombakan ini akan lahir beribu-ribu buku ini. Nah, sebetulnya kalau saja masing-masing penjabat ya menjadi bapak angkatnya untuk melahirkan mencetak buku ini, kan nggak mahal nih ya. Mereka kumpulan anak-anak SMA membuat katakanlah 50-100 tulisan atau cerpen menjadi sebuah buku. Berapa kumpul-kumpul mereka ini yang bisa kita, tiap individu bisa pasti bikin 1 atau 2 cerpen. Apa saja alamnya bisa dicerpenkan ya. Orang mengatakan dengan digital hari ini buku tidak bermanfaat, tidak bisa. Nah benar itu. Karena itu tulisan online dan sebagainya akan habis hilang. Kalau ini abadi. Ini abadi. Ya. Tapi kalau kumpulan ini orang baca hilang, hilang. Kalau ini ketika orang pengen lagi kan ada bisa kita lihat. Ya. Dari itu kepada kita semua, orang tua, kepada pembina-pembina, para dosen-dosen, para guru-guru, hendaknya ketika ini kita dukung, kita berikan sponsor, ini menjadi sebuah tulisan dan ribuan buku yang bisa kita pertandingkan juga. Saya menyarankan buku-buku seperti ini kita pertandingkan untuk memaksa orang berlatih, adakan pertandingan. Semuanya akan berlatih, akan mau membuat ini, dan ini mengalihkan perhatian remaja agar remaja tidak sibuk dengan gadgetnya, tidak sibuk dengan dunia mayanya, dan dunia nyata ini harus juga dilakukan selama-lamanya sampai dunia ini kiamat. Buku tidak akan pernah berakhir riwayatnya. Saya Fauzi Bahar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue masih ada pertanyaan lagi Bapak. Menurut Bapak literasi yang dari pelajar mahasiswa ini gimana Pak? Kan ada kayak bengkel literasi gitu kan Pak. Menurut Bapak dampaknya itu gimana? Jadi seorang remaja, seorang pelajar bagaikan kayu gelondongan. Dijadikan meja bisa, jadikan kursi bisa, jadikan almari bisa, menjadikan rumah juga bisa. Sekarang bengkel ini, literasi ini mau nggak kita hidupkan? Karena kan anak-anak ini juga pemuda ini bagaikan air bah. Air bah ini kalau kita halangin, sawah, ladang semua dirompaknya, dihajarnya semua. Seperti banjir bandang. Tetapi kalau kita bendong, kita berikan saluran, jadi tenaga listrik dia, ya. Jadi pemuda ini jangan kita sisihkan energinya sangat bagus. Kenapa orang bisa melek, bisa batanggang sampai larut malam? Karena energinya masih ada, kalorinya masih ada. Kalau kalorinya kita bakar dengan sebuah usaha, pasti dia tidak akan begadang dan dia tidak balap-balapan karena energinya kita alihkan di sini. Terus selanjutnya Pak, pesan Bapak untuk teman-teman yang lain untuk mau menulis itu Pak. Terus pesan untuk yang baru mulai, apa pesan Bapak? Pesannya tulis saja semua yang kita lihat, yang apa kita pikirkan, belajar menulis. Nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, familiar namanya, menjadi sebuah kepintaran yang orang lain tidak memiliki. Semuanya ini ya bisa kita lakukan ketika telah terbiasa. Ketika sebuah tulisan, puisi, cerpen kita kembangkan, kan sudah ada cara membentuk cerpen. Ya ibaratnya kalau kita penelitian, bab 1-nya pendahuluan gitu, bab 2 tentang permasalahan, bab 3 pemecahan, 4 kesimpulan sebagainya. Sudah ada anak tangganya itu yang harus kita ikuti, tinggal melaksanakan dan isinya saja, tidak ada yang sulit. Ya, jadi ibaratnya kita naik mobil nih, pertama sekali buka pintu, yang kedua pasang seat belt, yang kedua hidupkan mesin, keempat masukkan gigi, kelima ya kita injak gas. Semuanya aturan sudah ada.
cara mobil ini berjalan sudah ada aturannya, tinggal mengikuti aturan yang sudah ada. Jadi dalam cara penulisan tinggal dia memiliki cara aturan menulis, mana yang menjadi bait pertama, alinea pertama, mana jadi alinea kedua, terusnya. Ketika kertasnya berkurang, ketika dihilangkan satu alinea, cerita tidak hilang. Oleh jurnalis kan begitu. Kalau misalnya kotaknya ini kolamnya ini kurang, dihilangkan satu alinea, cerita tetap tinggal. Jadi sudah ada aturan-aturan, andaikan dipotong 2 linea pun cerita tidak hilang judulnya. Di mana letakkan itu pertama, kedua linea sudah ada aturannya. Jadi mungkin itu aja pertanyaan dari Zilan, Pak. Dan mungkin sampai di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.